Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Armonanto Sanusi. Konten video kali ini berjudul 5 dosa anggota merpati putih bawa HP di masjid. Widih, serem banget judulnya, tapi begitulah adanya. Terus bagaimana dengan yang bukan anggota MP? Apakah mereka tidak berdosa? Lebih jelasnya langsung simak ulasan berikut ini. Tapi ingat, sebelum lanjut mohon bantuannya untuk subscribe, komen, like, dan share ya. Terima kasih. Dosa pertama anggota MP yang membawa HP di masjid adalah ketika HP-nya berdering atau berbunyi saat sholat sedang berlangsung. Ketika kita sholat berjamaah di masjid, tentunya ingin mendapatkan kesempurnaan dalam ibadah, agar ibadah dan doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun di tengah kekusukan kita dalam sholat, tiba-tiba terdengar dering HP, dan lebih parahnya lagi, nada deringnya pakai lagu dangdut koplo, atau suara ketawa mak lampir, atau suara aneh-aneh lainnya. Akibatnya pasti bisa ditebak, konsentrasi dan kekusukan jamaah ambiar jadinya. Dan siapa yang akan nanggung dosanya? Tebak sendiri deh, pasti tahu. Makanya paling aman matikan HP saat sholat dan nyalakan setelah keluar dari masjid. Dosa kedua anggota merpati putih di masjid adalah membuka HP setelah salam. Kebiasaan ini sering kita jumpai di masjid yang dilakukan oleh teman-teman kita. Seharusnya setelah kita melakukan salam adalah melakukan istighfar, zikir, dan bermunajat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa yang kita inginkan dapat diijabah secepatnya. Bukan salam terus ambil HP dari saku, dari tas, apalagi ambil HP jamaah lain. Selain dosa akan dilaporin ke aparat dong. Tindakan tersebut mau gak mau akan mengganggu kekusukan jamaah di sebelahnya. Dan dalam hati mereka mungkin bergumam, ini orang sibuk amat ya sama HP-nya sampai segitunya. Emang dia lupa sedang menghadap siapa? Tentu saja tindakan tersebut telah mengganggu kekusukan jamaah lain dan otomatis pundi-pundi dosa akan menghampirinya. Dosa ketiga anggota MP di masjid adalah melakukan chat WA, SMS, Instagram, Facebook, dan lain-lain di dalam masjid. Di saat para jamaah masjid sedang khusyuk, istighfar, zikir, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada jamaah justru asik dan khusyuk sedang melakukan chatting entah dengan siapa, baca status, update status, dan tanpa keluar dulu dari masjid. Hal ini tentu mengganggu kekhusyukan jamaah lain dan otomatis pundi-pundi dosa akan kembali menghampirinya. Dosa keempat anggota MP di masjid adalah menerima panggilan di dalam masjid. Kejadian yang keempat ini sering terjadi, di mana saat para jamaah lain sedang khusyuk istighfar, zikir, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiba-tiba ada telepon berdering, kemudian orang tersebut mengangkatnya, lalu bicara sambil berdiri berjalan menuju keluar masjid. Hal ini tentu mengganggu kekhusyukan jamaah lain, dan otomatis akan mengakibatkan dosa-dosa bagi dirinya. Adapun dosa kelima anggota MP di masjid adalah ngecas HP di masjid. Ingat, masjid ini tempat ibadah yang ada takmir atau pengurusnya yang menangani kegiatan operasional masjid dan segala keperluannya. Jadi bila kita ngecas di HP, alangkah baiknya izin dulu ke pengurus masjidnya. Tentu ini untuk menghindarkan kita dari dosa yang tentunya tidak kita inginkan sebagai bekal buruk di akhirat kelak. Kecuali di situ tertulis dipersilakan bagi jamaah yang mau cas HP. Apalagi bagi orang cuma numpang, cuci muka, mandi, ngecas HP terus pergi tanpa sholat, dosanya tentu akan berlipat-lipat. Itulah 5 dosa akibat anggota merpati putih yang membawa HP di masjid. Lalu apakah yang bukan anggota merpati putih tidak berdosa? Tentu saja tetap berdosa. Siapapun yang melakukan tindakan tersebut di dalam masjid pasti akan berdosa juga. Justru itu kita sebagai anggota MP berharap 5 dosa tersebut jangan sampai terjadi dan menimpa kita semua. Karena kita memiliki Tri Prastya yang mengikat kita untuk jadi lebih baik dan jadi contoh yang lainnya. Selain itu, kalau kita melakukan kelima hal tersebut dan kebetulan masih pakai seragam di masjid, selain dosa di akhirat kelak kemudian hari, niscaya kita akan nyicipin azab dunia dulu karena disuruh push up atau koprol sama pelatih atau seniornya karena bikin malu saja.
Semoga kita semua dihindarkan dari dosa-dosa tersebut dan semoga kita semakin bijak memanfaatkan HP demi kebaikan kita sendiri dan orang lain. Karena kita tahu seringan-ringannya dosa di dunia ini apabila kita tidak sempat bertobat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya azab pedih menantinya. Seperti yang disampaikan dalam hadis riwayat Muslim, sungguh siksa yang paling ringan bagi penduduk neraka di hari kiamat adalah seseorang yang diletakkan di ujung kedua tumitnya dua bara api yang dapat mendidih otaknya. Naudzubillah min dzalik. Terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.